958. Namun, jika ada orang kuat yang mengintai di sekitar, dia pasti akan bertindak tadi. Sekarang tidak ada pergerakan. Itu menunjukkan bahwa Adril hanya menggunakan taktik menipu untuk menggertak. Matilah, seru Felix. Felix sangat marah. Sebagai seorang guru bumi, dia malah berhasil diintimidasi oleh Adril. Jika ini tersebar, dia bahkan tidak perlu hidup lagi. Sedangkan Adril memiliki Deka sebagai tameng, dia dengan berani melompat ke depan. Sebelum dia sampai, sebuah aura yang kuat sudah mengelilingi Adril. 5 jari menjadi cakar dan dengan mudah melemparkan Deka ke samping. Lalu, cakar itu meraih ke arah Adril. Felix tidak rela menghancurkan tubuh Adril, tetapi dia ingin menangkap dan menyiksanya. Membuat darahnya mendidih dan mencapai efek obat tonik terbaik. Bocah, apakah kamu ingin mendengar cara matimu? Tanya Felix dengan senyum ganas dan tangannya menangkap leher Adril. Mata Adril sudah melampaui Felix dan melihat ke tempat yang lebih jauh yang bahkan tidak dapat dijelajahi oleh guru bumi. Ekspresinya tenang dan dia berkata, kamu akan menyesal. Akan ada orang yang mengambil nyawamu. Masih berpura-pura. Rico tersenyum sinis dan meremehkan. Sialan. Calvin sangat gelisah. Dia sangat panik dan bingung. Kali ini Adril benar-benar akan celaka. Sementara Junet sedikit lega. Matanya menunjukkan ekspresi senang dan ingin menikmati kematian Adril. Bahkan Deka pun terkejut dan menatap Adril dengan mata terbelalak. Dalam hatinya berpikir bahwa Adril pantas mati. Malah berani menggunakan dirinya sebagai tameng. Sudut bibir semua orang juga berkedut. Taktik menipu Adril terbongkar dan dia membuat segala sesuatunya berantakan. Kali ini dia benar-benar kehabisan akal. Sementara saat ini, gur. Tiba-tiba, suara jeritan naga terdengar. Energi sejati yang kuat menyerang dan berubah menjadi energi sejati. Dengan kekuatan yang tak terbendung, energi tersebut menyerang ke arah Felix. Energi sejati berubah menjadi naga. Pada saat ini, ekspresi Felix tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan terkejut. Tingkatan guru bumi dapat memiliki kekuatan naga. Satu pukulan dapat menghasilkan kekuatan tinju naga yang luar biasa. Dan sekarang, pukulan ini sangat kuat dan berat. Sepertinya telah lama mencapai guru bumi. Ekspresi orang-orang lainnya juga langsung berubah dan terpaku. Guru bumi muncul lagi. Energi itu menyerang ke arah Felix. Apakah ini untuk melindungi Adril? Felix menghadapi dengan tergesa-gesa dan tidak bisa memedulikan Adril lagi. Dia mengangkat tangan dan mengeluarkan pukulan. Boom! Energi sejati yang menakutkan memenuhi udara. Bahkan ekspresi Elin juga berubah dan dia segera menghindar. Pak Dennis sedikit menyipitkan mata dan melindungi Junet di belakangnya. Mengenai semua orang yang menonton keramaian, mereka juga tidak peduli hal lain dan bergegas untuk bersembunyi. Namun, tepat ketika kekuatan itu datang, hanya terdengar dengusan dingin yang samar. Kekuatan yang tersebar tiba-tiba berubah menjadi angin sejuk dan menghilang di udara. Mampu mengendalikan energi sejati dari jarak jauh seperti ini, dia benar-benar ahli. Ujar Elin dengan terkejut. Hanya dengan menguasai energi sejati dengan sangat baik, baru bisa dengan mudah mengendalikan energi sejati. Mengubah energi sejati menjadi berbagai bentuk sesuka hati dan dengan satu pikiran bisa menghilangkan energi sejati. Sama seperti sebelumnya, Felix dapat menghancurkan energi sejati dengan santai. Ini merupakan kemampuan guru bumi. Namun, sekarang orang ini jelas memiliki tingkat yang lebih tinggi. Bahkan energi sejati yang sulit dikendalikan dan menyebar bisa dimusnahkan dengan mudah. Siapa ini? Bab 959. Siapa yang berani mencampuri urusan keluarga Forest? Ini menjadikan keluarga Forest sebagai musuh. Seru Felix dengan marah. Felix, beberapa tahun nggak bertemu. Kamu bahkan berani mengancamku. Benar-benar sudah memiliki kemajuan, ya. Lalu, terdengar suara yang tenang, tetapi penuh keagungan. Lalu semua orang tercengang melihat seorang pria parubaya yang berwajah serius berjalan mendekat dengan langkah besar. Ekspresinya tenang, tetapi tatapannya seperti petir, memberikan tekanan besar pada semua orang. Dia juga memiliki aura keperwiraan. Pada saat bersamaan, di belakangnya diikuti oleh pasukan besar. Penampilan mereka sangat serius dan bertindak serempak, menunjukkan kekuatan tentara besi yang telah berperang dalam banyak pertempuran. Kamu, Yogi. Semua orang menatapnya dan tiba-tiba menghirup napas dingin. Tidak dapat dipercaya. Jenderal Besar Departemen Garnisun Nambia, Yogi. Jenderal Perang Bintang 5. Guru bumi yang kuat. Lebih penting lagi, dia mengendalikan pasukan besar di Garnisun Nambia. Mengendalikan kekuasaan militer satu provinsi. Semua orang terpaku. Biasanya Yogi tidak pernah peduli dengan urusan kota Majaya. Dia hanya mengurus militer. Kenapa dia bisa tiba-tiba muncul dan melindungi Adril? Calvin juga menatap Adril dengan ekspresi terkejut. Sejak kapan Adril memiliki hubungan dengan Yogi? Jika Adril memiliki hubungan dengan Yogi, maka Yosua pasti sudah ditundukkan sejak awal dan tidak akan berani melawan Adril. Adril juga menatap Yogi dengan bingung dan tidak mengerti. Dirinya mencari kekuatan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Apakah ini adalah orang yang ingin dia cari? Adril benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menarik seorang jenderal besar. Yogi, apa maksudmu? Felix terkejut dan marah. Dia bahkan tidak peduli dengan Adril saat ini. Dia menanyai Yogi dengan ekspresi dingin. Yogi sudah terkenal sejak lama, sedangkan Felix baru saja mencapai tingkat guru bumi. Jika bertarung,
dia tidak yakin bisa mengalahkan lawannya. Jenderal Yogi, kamu harus mengerti. Adril yang menyinggung keluarga Forest. Seru Riko. Riko tercengang. Dia tidak bisa memahami mengapa Yogi ikut campur dalam urusan ini. Bam! Yogi tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah pukulan dikeluarkan dan langsung menamparkan Riko. Itu membuatnya berteriak kesakitan. Seorang menantu yang menikah ke dalam keluarga Gunawan. Apakah pantas memperingatkan jenderal militer? Tanya Yogi dengan ekspresi meremehkan. Riko memiliki bekas tamparan merah di wajahnya. Dia dihina di depan umum, tetapi tidak berani bicara. Barusan Yogi telah menunjukkan belas kasihan demi martabat keluarga Gunawan. Jika tidak, satu tamparan guru bumi sudah cukup untuk memusnahkannya. Bagaimana kalau ditambah aku? Tanya Felix dengan nada dingin. Ekspresinya muram dan dia marah. Keluarga Forest sudah memberikan perintah pemburuan untuk Adril, tetapi Yogi masih berani bertindak. Ini sama sekali tidak memberi muka kepada keluarga Forest. Yogi tersenyum menghina dan berkata, kamu sama-sama nggak pantas. Apa katamu? Sekarang aku adalah, ujar Felix dengan marah. Dia hendak mengatakan bahwa sekarang dia adalah guru bumi dan tidak bisa membiarkanmu meremehkan. Namun, Yogi malah tersenyum meremehkan dan berkata, kamu pikir dengan mencapai tingkat guru bumi, kamu memiliki kualifikasi untuk bersaing denganku. Orang tak berguna yang mengandalkan jalan jahat dan menembus guru bumi secara paksa. Jiku, aku akan membunuhmu sendiri sejak dulu. Kalau kakekmu masih ada, aku akan memberinya muka. Tapi sekarang, enyahlah. Kamu, beraninya kamu. Seru Felix. Felix marah sampai wajahnya memerah. Tingkatan di antara ahli bela diri sangat ketat. Dulu dia sangat menghormati Yogi. Namun, tidak disangka bahwa sekarang dia sudah mencapai guru bumi. Yogi juga tetap tidak menganggapnya. Semua orang sangat terkejut. Yogi benar-benar akan berkonflik dengan keluarga Forest demi Adril. Meskipun Yogi adalah seorang jenderal besar, dia mungkin harus menanggung tekanan yang besar, tetapi dia tetap ingin melindungi Adril. Mengapa Yogi rela menanggung konsekuensi sebesar ini? Sedangkan Yogi tidak memedulikan Felix. Dia hanya menatap Adril, lalu berkata sambil tersenyum, kamu membunuh Nando, itu sangat cocok dengan seleraku. Ikutlah denganku, hari ini nggak ada yang bisa menyakitimu di sini. Adril malah sedikit mengerutkan kening, tampaknya Yogi tidak tahu status dirinya. Adril bertanya dengan bingung, mengapa kamu melindungiku? Hanya karena aku membunuh Nando. Semua orang juga menatap Yogi dengan rasa penasaran, semua ingin tahu jawabannya. Yogi tersenyum, lalu menjawab, tentu bukan hanya itu. Terutama karena Gary tak terkalahkan yang memintaku untuk melakukannya. Bocah, martabatmu cukup hebat, ya. Gary tak terkalahkan gak meminta bantuan dengan mudah. Kali ini dia berutang traktiran miras kepadaku. Adril terkejut dan bingung ketika mendengar ucapannya. Gary tak terkalahkan yang membantu. Orang yang ingin dia cari bukanlah Gary tak terkalahkan. Ataukah Gary tak terkalahkan adalah orang yang ingin dia cari? Tunggu sebentar, kepalanya agak kacau. Apalagi yang dikatakan oleh Pak Gary kepada Anda? Tanya Adril dengan tergesa-gesa. Yang lain, dia sangat terburu-buru, hanya memberitahuku untuk melindungimu, jawab Yogi dengan bingung. Lalu dia bertanya, apakah ada masalah? 960. Adril diam, tetapi matanya berkedip-kedip tidak menentu. Dia berpikir lebih baik kalau dia bertanya langsung kepada Gary. Sementara saat ini semua orang sudah ketakutan. Gary biasanya memiliki hubungan yang terbatas dengan rekan-rekannya dan ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui Gary memiliki hubungan dengan Yogi. Karena pada saat Gary sakit parah waktu itu, para orang-orang yang berkekuatan besar datang untuk menjenguknya. Namun, tidak ada tindakan apapun dari pihak Yogi. Bahkan Yogi sendiri juga tidak pernah muncul. Sekarang Yogi malah mengambil resiko untuk bertentangan dengan keluarga Forest demi Gary. Persahabatan di antara mereka berdua sangat rahasia dan sangat kuat. Elin sedikit lega. Tampaknya Adril sudah bisa pergi meninggalkan sini. Junet juga terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengar berita ini. Lalu dia bergumam. Aku bahkan nggak tahu soal ini. Kenapa ayah angkat nggak beritahu aku? Tidak beritahu anak angkatnya tentang hubungan yang begitu penting. Apa yang dipikirkan oleh Gary? Sementara itu, Yogi menatap semua orang dan berkata dengan tenang, minggir. Semua orang tidak berani bicara banyak dan segera memberikan jalan untuknya. Dia merasa sangat bingung dan tiba-tiba berkata dengan cemas kepada Pak Dennis. Menurutmu, apa kita bisa bekerja sama dengan keluarga Forest untuk membunuh Adril? Pak Dennis berkata dengan dingin. Apakah Nunggal lihat? Adril ini tampak sedikit aneh. Junet terkejut. Apa maksudmu? Pak Dennis melihat ke arah Adril, lalu berkata dengan tenang. Adril sengaja menempatkan dirinya dalam keadaan bahaya. Sepertinya ada sesuatu yang dia rencanakan. Sekarang saatnya dia menunjukkan kartu terakhirnya. Aku ingin lihat apa yang akan dilakukan oleh Adril ini. Lanjut Pak Dennis. Junet seketika berpikir keras dan menganggukkan kepalanya pelan. Tindakan Adril hari ini benar-benar tidak normal. Mana mungkin ada yang sengaja menjatuhkan diri ke dalam perangkap. Lagi pula dia selalu tidak bisa mati, karena selalu ada orang yang datang menyelamatkannya di saat-saat darurat. Ini semua tampak seperti sudah direncanakannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu kebetulan? Lihat saja, kalau keluarga Forest sudah bertindak,
mereka nggak akan mudah menyerah. Mereka seharusnya bisa memaksa Adril untuk menunjukkan lebih banyak kartu poin yang dia miliki, kata Pak Dennis dengan tenang. Kalau dia benar-benar bisa selamat dari situasi ini, Junet berkata dengan ragu. Ada aku di sini, dia nggak akan bisa selamat, kata Pak Dennis. Pak Dennis tertawa sinis. Aku sebenarnya nggak mau bunuh dia, tapi siapa suruh Gary malah melindunginya. Sepertinya orang ini sangat penting bagi Gary, jadi aku harus membunuhnya. Aku ingin lihat bagaimana reaksi Gary saat kehilangan orang yang penting baginya. Kebenciannya terhadap keluarga Lavali sangat besar dan kebencian ini juga melibatkan Gary. Hidup mati Adril bukanlah hal yang utama baginya. Yang terpenting saat ini adalah semakin Gary merasa sedih, dia akan merasa semakin senang. Rico juga tidak berani berbicara dengan keras. Dia hanya melihat ke arah Felix dengan perasaan gelisah. Namun, Felix yang sebelumnya sangat sombong, kini ekspresi wajahnya terlihat sangat jelek. Lalu dia berkata, Yogi, apa kamu tahu akibat dari tindakanmu hari ini? Yogi dengan dingin menatapnya dan berkata, pergi dari sini kalau kamu nggak mau bertarung. Nggak perlu banyak omong. Tiba-tiba ekspresi wajah Felix menjadi sangat masam. Dia baru saja mencapai tingkat yang baru dan dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan Yogi yang sudah lama terkenal. Namun, ketika dia mengingat Nando, dia tiba-tiba menjadi marah dan berteriak dengan keras, kalian nggak akan selamat hari ini. Oh, Yogi memalingkan wajahnya dan dengan antusias menatap Felix, lalu berkata, kamu semakin berani. Berani menghalangiku. Apa kamu ingin bertarung denganku? Tatapan Felix sangat tajam. Hari ini Yogi terlalu tidak menghargainya. Dia benar-benar tidak memedulikan keluarga Forest. Kalau dia benar-benar membiarkan Yogi pergi begitu saja, dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada keluarganya. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba muncul energi darah di tubuhnya. Itu bukan jenis darah murni seperti yang Adril miliki. Melainkan terdapat aura kejahatan yang membuat orang merinding. Mengeluarkan warna darah yang segar, seolah-olah uap darah manusia. Semua orang tiba-tiba terkejut. Mereka mungkin sudah tahu bahwa itu adalah akibat dari kekuatan jahat dari Felix. Kalau begitu aku ingin mencoba kemampuanmu, kata Yogi. Yogi tersenyum dan memandang lawannya dengan hina. Tampak begitu sombong dan angkuh. Semua orang ketakutan. Pertempuran antar guru bumi sangat langka. Orang awam bahkan tidak bisa melihatnya seumur hidup. Saat ini, kedua guru bumi akan bertempur karena Adril. Perlakuan untuk Adril ini sungguh luar biasa. Haha. Ekspresi Felix menjadi dingin dan tiba-tiba dia menyerang dengan keras. Ketika dia meninju, energi sejati berwarna merah darah mengalir. Dalam keheningan yang samar-samar terdengar suara tangisan yang menyayat hati dari energi sejati. Jika terkena akan menderita racun darah. Saat menghadapi serangan lawannya, Felix menunjukkan ekspresi jijik, berlatih dengan menggunakan ilmu hitam. Sungguh memalukan. Dia meninju dan tinjunya seperti naga. Dia tidak menghindar dan tidak takut dengan energi sejati berwarna merah darah itu. Lalu dia menghadapi serangan itu secara langsung. Duar. Keduanya bertabrakan dengan keras, sehingga mengeluarkan suara yang tumpul energi sejati yang meledak keluar. Ketika mencapai tingkat guru bumi, setiap gerakan dan teknik harus dijaga agar tidak membuang tenaga secara sia-sia. Adril memperhatikan mereka berdua secara terperinci dengan mata gandanya. Pertarungan antar guru bumi sangat langka dan ini adalah kesempatan yang langka, jadi dia harus belajar sesuatu dari situ.